Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang disayang Allah dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita lanjut lagi pembelajaran kita, yaitu tentang makna rezeki di dalam Al-Quran. Pada kesempatan ini kita lihat di dalam Quran surah Yunus ayat ke-59. Seperti biasa, sebelum kita memahami maknanya, kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan faj'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah? Di dalam ayat ini Allah memerintahkan Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW agar mengatakan kepada orang musyrikin atau orang-orang yang mengingkari kebenaran wahyu dan kerasulan Muhammad bahwa apakah semua rezeki yang telah diturunkan kepada mereka yang menjadi sumber penghidupan mereka, baik itu tumbuh-tumbuhan atau binatang ternak, dapat ditentukan hukumnya halal atau haram oleh mereka sendiri. Di dalam ayat ini kita melihat bahwa ada manusia yang berani menukar atau mengganti atau mengada-ada daripada isi firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani mengubah yang halal menjadi haram atau yang haram menjadi halal. Itu dilakukan atas dugaan, atas keinginan dan hawa nafsu mereka sendiri ketika mereka mendapatkan rezeki, dan itu adalah halal karena mereka tidak suka, lalu pun mereka menggantinya dengan haram. Dan ketika mereka meyakini rezeki itu datang dan itu adalah haram, dan mereka karena mereka suka, maka mereka mengatakannya itu adalah halal. Dan mereka sungguh sangat ingkar kepada Tuhannya dan berani menukar-nukar ayat Allah Subhanahu wa taala. Di ujung ayat ini Allah bertanya, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah? Dari ayat ini kita lihat bahwa mereka pasti tidak Allah berikan izin untuk mengubahnya atau melakukan sesuatu hanya sesuai dengan keinginan mereka. Tentu mereka hanya mengada-adakan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang dijauhkan dari sifat seperti ini, yang hanya mengutamakan hawa nafsu dan angan-angan belaka. Di dalam surah Al-An'am ayat 136, dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan bagian untuk Allah, sambil berkata menurut prasangkaan mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bagian yang untuk berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu. Jangan sampai ketika kita mendapatkan rezeki dalam kehidupan ini, kita lantas membaginya kepada hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kita mendapatkan rezeki yang tidak halal lalu kita memakainya dan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak kita makan, dan kita mengatakan
untuk kita pakai, bukan untuk dimakan, dan yang halal ini untuk dimakan. Jadi kita pastikan ketika mendapatkan rezeki itu adalah sumbernya harus halal, dan selalu berikhtiar dan berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari sifat untuk mengambil yang bukan hak kita atau mengambil yang haram. Ketika kita sudah diberikan rezeki, maka gunakanlah sesuai dengan ketentuan Allah. Jika Allah katakan halal, berarti halal dan baik untuk digunakan. Jika sudah Allah berkatakan itu haram, maka berusahalah untuk meninggalkan dan menjauhinya. Karena kita sudah tahu bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Dialah juga yang Maha Tahu tentang halal dan haramnya, dan tentang baik buruknya, dan Allah Maha Tahu kebutuhan kita apa, sehingga Allah memberikan itu untuk mencukupi apa yang sedang kita butuhkan. Dengan adanya video ini, mudah-mudahan kita akan memahami betul tentang rezeki yang telah Allah berikan dan menggunakannya di jalan yang telah ditentukan, dan menggunakan sesuai hukum yang telah Allah tetapkan. Dan jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang hanya mengutamakan hawa nafsu dan suka mengada-ada tentang hal yang telah Allah berikan. Semoga ini menjadi pelajaran bermanfaat buat kita semua, dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.